An Italian mafia boss who's been on the run for decades has been arrested after he was spotted on Google Maps in Spain. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kejahatan dan penjahat yang tertangkap di Google Earth. You'll be able to take photographs, videos that are GPS located, immediately upload to Google Earth and use this as a way to protect the forest. Untuk daftar ini, kita akan membuat daftar di mana penjahat kehidupan nyata atau kegiatan kriminal tertangkap basah melalui Google Earth atau Google Maps. Jika kita melewatkan sesuatu, beritahu kami di komentar. Nomor 10, invasi rumah. Kita berharap nggak ada orang yang menonton video ini harus mengalami kejutan karena rumahnya dirampok. Hungry? Namun jika kamu dirampok, kami berharap Google Earth dapat membantu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang ini. Sebuah invasi rumah 2011 meninggalkan seorang wanita Oklahoma dibenarkan trauma setelah ditahan di bawah todongan senjata oleh penyerangnya. Mom, you're gonna save me 20 minutes by opening the safe. Then I'm gonna tie you up with your daughter, so you won't be calling anyone till we're long gone. Okay. Now, if you could do that, nobody gets hurt. Namun 3 tahun kemudian, pencarian tampilan jalan Google Earth secara acak oleh teman wanita itu menghasilkan gambar dari orang-orang yang menurut klaim korban merampok rumah dia. Hanya beberapa saat sebelum mereka masuk. Barang bukti itu kemudian diubah menjadi polisi setempat untuk membantu pencarian. Nomor 9, penjamretan sepeda. Kejahatan itu sia-sia ya, terutama ketika tertangkap kamera. Seorang remaja dirampok oleh anak kembar saat bersepeda di Belanda pada tahun 2008. You're mugging us? I don't believe this. You better believe it or you're dead. Give us your money. Oh no. Si kembar itu merampok ponselnya dan semua uang sebelum mereka kabur. Tapi tidak sebelum mobil jalanan Google mengambil beberapa foto mereka. Korban mencari TKP di Google Maps dan dapat mengidentifikasi penyerangnya melalui gambar yang diambil oleh mobil. Listen, fellas. I've had a really rare morning. Bukti ini membantu mengarahkan polisi ke penangkapan dan pengakuan karena si kembar Belanda tampaknya sudah dicari oleh pihak berwenang untuk kejahatan lainnya. Nomor 8, ganja. Pemandangan udara yang tersedia di Google Earth bisa sangat menakjubkan. Mereka juga dapat menyebabkan beberapa penangkapan acak oleh polisi. Ini sebenarnya telah terjadi lebih dari sekali dalam industri perganjaan. Here you go. 1 pound of marijuana and you can sign for it right here. I signed for this and it's mine. Take it. Kolektif ganja telah ditangkap oleh pihak berwenang di tempat-tempat yang beragam seperti Oregon dan bahkan Swiss yang terakhir menyebabkan 16 penangkapan yang mencengangkan pada tahun 2009. Lebih dari 1 metrik ton ganja disita dari situ. Sementara perkebunan ganja di Oregon sedang beroperasi, skala yang memang relatif lebih kecil. Di sini, petani yang bersangkutan memang punya izin untuk menanam 30 tanaman di tanah miliknya. Hanya saja semuanya ganja. Ups. Get it out. Shout at the rooftops. This is great. This is the bee's knees, item 9. Nomor 7, pencurian mobil. Kami telah menetapkan bagaimana rasanya dirampok, tapi bagaimana dengan sesuatu yang digesek tepat di bawah hidung kamu? Bahkan di depan garasi kamu sendiri. Inilah yang terjadi pada keluarga Soanes pada tahun 2009, ketika mobil baru mereka dicuri saat mereka meninggalkan rumah mereka. God damn it. Dad said the RV was supposed to be out here waiting for us. If anybody sees a camper, just let me know. Terlebih, itu bahkan mobil pengganti mereka, karena mobil pertama mereka hancur dalam tabrak lari. Gak ada yang tersangka dalam kasus ini pada awalnya sampai putra Soanes yang berusia 11 tahun mencari rumah mereka di Google Earth dan tiba-tiba ada pelakunya di jalan masuk mereka. Butuh beberapa waktu bagi Google untuk mengaburkan gambar dan memberikan informasi yang diperlukan kepada polisi. Tapi akhirnya dia ditangkap, didakwa, dan dipenjara. Nomor 6, pengejaran polisi. Bukan hal aneh jika gambar dari Google Earth menangkap semacam aktivitas kriminal. Tapi lain lagi ketika seluruh kejaran polisi tertangkap di kamera. Inilah yang terjadi ketika Google Streetcar kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, merekam kejar-kejaran yang terjadi pada siang hari di Serbia. Para tersangka tampaknya tertangkap basah mencoba merampok sebuah toko perhiasan, dan rekaman itu menunjukkan pihak berwenang mengejar para penjahat dengan berjalan kaki, serta di dalam kendaraan polisi. Bahkan ada gambar orang yang penasaran dan melihat semuanya. Nomor 5, membayar pajak kolam. Sebuah saran, jangan mencoba dan menghindari pemungut cukai, terutama di Yunani. Negara ini mewajibkan warganya untuk mengajukan izin sebelum membangun kolam renang di properti mereka.
Akibatnya, pihak berwenang menjadi sedikit curiga ketika mereka mengetahui bahwa hanya ada lebih dari 300 kolam terdaftar. Well, I love when you talk dirty. Get your mad ass in this pool with me. Axel, get out of the goddamn pool! Jadi mereka lihat Google Earth dan menemukan lebih dari 16.000 kolam renang yang gak terdaftar di antara ibu kotanya, yang tidak dikenakan pajak juga. Sekarang sih udah kena pajak ya, karena para penjahat properti ini sudah tertangkap basah dan dipaksa untuk membayar. Nomor 4, Say Cheese Dealer. Kita nggak lahir kemarin. Kami menyadari bahwa perdagangan narkoba turun sama seringnya di siang hari bolong juga. Dan di jalan-jalan kota, seakan-akan mereka nggak akan ketahuan. So, how much would you like for this? 20,000. Well, I don't think it's worth much more than 15. Namun para pembuat narkoba ini mungkin tidak menyangka akan tertangkap basah oleh mobil jalanan Google pada tahun 2010. Polisi dapat menggunakan gambar yang diambil oleh Google Street View untuk membantu operasi penyamaran mereka yang membantu menangkap beberapa dealer di Jackson Street dan Kingsland Avenue di Brooklyn. Agar adil, video pengawasan dan petugas yang menyamar juga digunakan dalam penangkapan. Tapi kisah Google Earth hanya menambahkan sedikit keadilan yang puitis. There's one Honda. No, I'm sorry. I'm not paying for an unmarked pill. That's probably PCP. No. Really small chance it's PCP. Nomor 3, pekaburan penjara. Internet telah membuat semakin sulit bagi para penjahat untuk melarikan diri dari tangan hukum yang panjang. Ini benar dalam kasus Gioacchino Gamino, yang berhasil menghindari penangkapan selama lebih dari 20 tahun setelah melarikan diri dengan berani sambil menunggu pengadilan untuk pembunuhan. Tersangka mafia bersenjata ini sebenarnya memulai kehidupan baru di Spanyol, memutuskan semua komunikasi dengan keluarganya saat bekerja di pekerjaan sederhana sebagai koki di sebuah restoran Italia. Veal, beef, and pork. Good, but you gotta have the pork. That's the flavor. Gambar Google Maps dari restoran itu menunjukkan Gamino berdiri di luar. Sementara pihak polisi menggunakan teknologi yang semakin maju untuk membuat sketsa gabungan dari apa yang akan terlihat seperti sekarang dia. Itu berhasil dan Gamino akhirnya tertangkap. Nomor 2, William Mould. Meneliti kasus-kasus dingin bisa menjadi bisnis yang menyeramkan dan menyedihkan, terutama kurangnya penutupan yang terkait dengan kasus-kasus yang tetap belum terpecahkan. Google Maps lah yang kebetulan berada di garis depan kasus orang hilang selama 20 tahun lebih pada tahun 2019. Ketika sebuah pemandangan aneh tertangkap mengintai tepat di bawah permukaan kolam buatan Florida. Itu adalah mobil terendam air, tapi nggak terlalu tenggelam sehingga tidak terlihat dari tampilan udara Google Earth. Itu adalah mobil milik William Mould, seorang broker hipotek yang telah menghilang hampir 22 tahun sebelumnya. Tengkorak yang ditemukan di dalam mobil secara positif diidentifikasi sebagai Mould. Dengan pria itu tampaknya kehilangan kendali dan jatuh bertahun-tahun yang lalu. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, perlindungan hutan hujan. Google Earth dan Google Maps nggak hanya digunakan untuk membantu memecahkan kejahatan, mereka juga telah digunakan di dunia ekologi. In 2009, Google employees trained the Surrey to use cell phones to record illegal logging of their land. Salah satu contohnya adalah saat pihak polisi di Filipina menggunakan layanan tersebut untuk membantu menindak pembalakan liar. Freshly cut logs are visible on the slopes and by the roadside, waiting to be smuggled out piece by piece and sold on the black market in defiance of a log ban. Taktik serupa juga diterapkan di Brasil untuk memberantas deforestasi ilegal di hutan hujan negara itu. Chief Almir Surui merangkul internet dengan cara yang besar untuk membantu masyarakat mencegah penebangan liar dan penambangan di rumah. Mengumpulkan bukti fotografis dan menyimpan spreadsheet Excel untuk membantu lebih jauh tujuannya untuk menyelamatkan hutan hujan. Using cell phones, they can document what trees are there and where there's the blank areas and document their plans for planting so that they can gain access to the carbon offset marketplace. Chief Surui bahkan diakui oleh PBB atas usahanya dengan gelar pahlawan hutan. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.